Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM 2310913220024 dari Program Studi Keperawatan Program Sarjana Angkatan tahun 2023. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil pengembangan tesis saya dengan topik menjaga kesehatan tubuh dan berjudul menjaga pola tidur yang benar. Adapun tesis yang akan saya bahas meliputi 5 poin. Yang pertama, penjelasan mengenai pola tidur. Yang kedua, penerapan pola tidur yang benar. Yang ketiga, manfaat menjaga pola tidur. Yang keempat, membahas aktivitas yang menyebabkan pola tidur yang salah. Dan yang kelima adalah dampak dari pola tidur yang salah. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja. Saya akan membahas satu persatu poin dari tesis yang sudah saya sebutkan tadi. Masuk pada poin yang pertama, yaitu penjelasan mengenai pola tidur. Pola tidur adalah bentuk yang bervariasi dari suatu keadaan di mana sistem fisiologi manusia mengistirahatkan tubuhnya dalam waktu tertentu untuk memulihkan dan memperbaiki sistem tubuh. Manusia melakukan kegiatan sehari-hari yang bisa dibangunkan dengan bantuan stimulasi sensorik, audio maupun stimulasi lainnya menurut Safira dan Suharsono tahun 2013. Sedangkan menurut Widianto tahun 2016, pola tidur adalah model, bentuk atau corak tidur dalam jangka waktu yang relatif menetap dan meliputi jadwal jatuh atau masuk tidur dan bangun, irama tidur, frekuensi tidur dalam sehari, mempertahankan kondisi tidur, dan kepuasan tidur. Memasuki poin yang kedua, yaitu penerapan pola tidur yang benar. Berikut ini adalah beberapa pembagian waktu tidur yang sesuai dengan umur agar bisa mendapat kualitas waktu tidur yang baik. Di antaranya yaitu usia 0 sampai 1 bulan, yaitu bayi yang usianya baru memasuki 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14 sampai 18 jam dalam sehari. Usia 1 sampai 18 bulan yaitu bayi yang membutuhkan waktu tidur 12 sampai 14 jam sehari termasuk tidur siang. Usia 3 sampai 6 tahun dengan kebutuhan tidur anak menjelang masuk sekolah, mereka membutuhkan waktu tidur sekitar 11 sampai 13 jam dalam sehari termasuk tidur siang. Usia 6 sampai 12 tahun yaitu mengingat anak memasuki usia sekolah, mereka memerlukan waktu tidur sekitar 10 jam. Usia 12 sampai 18 tahun yaitu usia menjelang remaja sampai remaja membutuhkan tidur yang sehat adalah 8 sampai 9 jam. Usia 18 sampai 40 tahun, orang dewasa membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam dalam setiap harinya. Dapat kita lihat pada materi di atas bahwa pola tidur yang benar pada orang dewasa dengan rentang usia 18 sampai 40 tahun adalah membutuhkan waktu tidur sekitar 7 sampai 8 jam dalam setiap harinya. Selanjutnya, penjelasan terkait beberapa cara untuk menerapkan pola tidur yang benar agar badan lebih sehat setiap harinya. Adapun cara untuk menerapkan pola tidur yang benar sebagai berikut. Yang pertama, atur pencahayaan ruangan. Paparan cahaya bisa membuat kita sulit untuk tidur. Karena itu, gunakanlah lampu yang agak redup saat tidur. Selain itu, cobalah kurangi paparan cahaya yang berasal dari monitor komputer atau gadget. Yang kedua, lakukan aktivitas fisik. Salah satu cara penerapan pola tidur yang benar adalah dengan berolahraga. Olahraga adalah salah satu cara paling baik untuk membuat tubuh bugar dan meningkatkan kualitas tidur. Yang ketiga, jangan mengonsumsi kafein di sore atau malam hari. Kafein memang dapat meningkatkan fokus, energi, dan kinerja olahraga. Namun, ketika dikonsumsi di sore hari, kafein menstimulasi sistem saraf dan dapat menghentikan tubuh untuk bersantai secara alami di malam hari. Dalam sebuah penelitian, mengonsumsi kafein hingga 6 jam sebelum tidur secara signifikan memperburuk kualitas tidur.
Kafein bisa tetap tinggi dalam darah selama 6-8 jam. Jika kita menginginkan secangkir kopi di sore atau malam hari, pilihlah kopi tanpa kafein. Yang keempat, jangan mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol beberapa kali di malam hari dapat berdampak buruk pada tidur dan hormon. Alkohol diketahui menyebabkan atau meningkatkan gejala sleep apnea. Selanjutnya yang ketiga yaitu manfaat menjaga pola tidur. Di bawah ini ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan jika kita menjaga pola tidur yang benar. Di antaranya A. Meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Cukup tidur juga baik untuk menjaga fungsi otak. Hal ini tentu akan membantu Anda lebih produktif, lebih fokus, dan lebih konsentrasi dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Manfaat ini didukung oleh berbagai penelitian yang menyatakan bahwa orang yang kurang tidur cenderung lebih sulit untuk melakukan aktivitas secara mandiri dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas dibandingkan dengan orang yang tidurnya cukup. Yang B. Meningkatkan suasana hati. Saat tidur, otak memproses emosi dan pikiran agar dapat bereaksi dengan baik. Itulah sebabnya bila kita tidak cukup tidur, emosi atau suasana hati cenderung bereaksi negatif. Misalnya, seseorang akan lebih mudah murung, mudah lelah atau merasa cemas. Selain itu, kurang tidur kronis juga dapat meningkatkan resiko gangguan mood. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa orang yang menderita gangguan tidur seperti insomnia atau sleep apnea memiliki resiko lebih besar untuk mengalami depresi atau gangguan kecemasan. Yang C. Meningkatkan daya ingat. Manfaat menjaga pola tidur selanjutnya adalah memudahkan kita mengingat hal-hal secara detail. Tanpa istirahat dan tidur yang cukup, kita akan sulit fokus dalam menerima informasi baru, dan otak pun tidak memiliki cukup waktu untuk mengingat sesuatu dengan baik. Hal ini karena tidur yang nyenyak begitu penting bagi otak untuk memproses memori, sehingga nantinya kita dapat dengan mudah mengingat berbagai hal. Yang D. Memperkuat sistem kekebalan tubuh. Menjaga pola tidur dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan imunitas yang kuat, tubuh mampu melawan berbagai infeksi, kuman secara maksimal sehingga tidak mudah terserang penyakit. Selain itu, meningkatkan imunitas, tidur menjadi waktu yang tepat bagi tubuh untuk mencegah peradangan serta memperbaiki berbagai kerusakan jaringan akibat paparan radikal bebas, sinar matahari, dan polusi. Istirahat dan tidur yang cukup juga dapat menjadi salah satu cara menurunkan demam dalam semalam, serta menjadi obat panas dingin. Yang E. Mengontrol kadar gula darah. Kurang istirahat atau tidur dapat memiliki efek kesalahan yang berkaitan dengan metabolisme tubuh, dan salah satunya adalah peningkatan kadar gula darah. Hal ini tentunya dapat meningkatkan resiko terkena diabetes. Yang F. Menjaga berat badan tetap ideal. Tidur dan istirahat yang cukup juga bermanfaat untuk menjaga berat badan tetap ideal. Berbagai penelitian membuktikan bahwa kurang tidur bisa mengganggu keseimbangan hormon yang dapat mengatur nafsu makan dalam tubuh. Hal ini mengakibatkan orang yang kurang tidur cenderung memiliki nafsu makan lebih tinggi dan mengonsumsi lebih banyak kalori. Jadi, selain menjaga pola makan dan rutin berolahraga, jangan lupa tidur yang cukup setiap harinya bagi Anda yang ingin mempertahankan atau menurunkan berat badan. Yang D. Menjaga kesehatan jantung. Saat tidur, tubuh melepaskan hormon yang menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Selain itu, tekanan darah juga menjadi lebih stabil karena jantung dan pembuluh darah dapat beristirahat selama Anda tidur. Oleh karena itu,
Tidak mencukupi waktu istirahat dan tidur bisa berdampak buruk terhadap fungsi pembuluh darah dan jantung, apalagi bagi Anda yang sudah memiliki penyakit jantung atau tekanan darah tinggi. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu membahas aktivitas yang menyebabkan pola tidur yang salah. Ada beberapa aktivitas yang menyebabkan pola tidur yang salah sebagai berikut. A. Disrupsi kehidupan sehari-hari atau perubahan rutinitas. Kondisi ini menyebabkan perubahan rutinitas sehari-hari. Contohnya, working or study from home atau pembatasan sosial berskala besar PSBB, social or physical distancing membuat seseorang harus menyesuaikan diri dan ini tidak mudah dilakukan. Lebih banyak di rumah membuat irama sirkadian tubuh juga terganggu karena kurang terpapar dengan cahaya alami sehingga siklus tidur dan bangun menjadi terganggu. Yang B, rasa cemas dan khawatir berlebihan. Kecemasan terhadap virus corona, khawatir ada anggota keluarga yang terkena, membuat tubuh tegang dan dapat menyebabkan gangguan tidur. Dengan demikian juga, dengan kecemasan akan kurang atau hilangnya penghasilan atau pekerjaan, ketidakpastian kapan wabah ini selesai, angka konfirmasi positif, angka kematian yang meningkat, juga menyebabkan kondisi cemas dan khawatir berujung pada gangguan tidur. Yang C, depresi dan rasa terisolasi. Depresi ditandai dengan kehilangan berbagai hal yang kita cintai, bisa keluarga, teman, pekerjaan atau hobi, perkumpulan, uang, dan lain-lain. Rasa terisolasi akibat pandemi ini harus selalu di rumah dapat juga memicu munculnya gangguan tidur. Yang D, stres dalam keluarga, sekolah, kerja. Work or study from home seringkali tidak membuat keadaan menjadi lebih santai. Banyaknya tugas yang harus diselesaikan dari rumah, pekerjaan rumah yang harus dibereskan, konflik dan masalah di rumah, sekolah dan pekerjaan dapat memicu stres yang menyebabkan gangguan tidur. Yang E, screen time yang berlebihan. Frekuensi penggunaan ponsel untuk mengerjakan aktivitas sehari-hari, membuka media sosial, dan melihat berita menjadi bertambah saat ini. Pertemuan daring yang sangat banyak, menonton Netflix atau TV kabel, drama Korea, lebih banyak melihat layar monitor komputer dan juga gadget menyebabkan screen time yang berlebihan. Hal ini menyebabkan otak selalu aktif. Blue light dari layar menekan produksi melatonin atau hormon tidur dan tidur pun terganggu. Yang kelima, dampak dari pola tidur yang salah. Berikut ini adalah beberapa dampak pola tidur yang salah untuk kesehatan tubuh yang dapat terjadi jika kita sering kali kurang tidur. A. Insomnia dan penyakit kardiovaskular. Dampak pola tidur yang salah dapat menyebabkan insomnia. Insomnia sendiri adalah suatu kondisi yang menyebabkan seseorang susah tidur atau tidak dapat tidur dengan nyenyak. Insomnia dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung, baik berupa gangguan irama jantung atau aritmia, gagal jantung maupun serangan jantung. Hal ini dapat terjadi karena tidur berperan penting dalam menjaga kemampuan tubuh dalam memperbaiki kerusakan pada pembuluh darah dan jantung. Inilah sebabnya orang yang kurang tidur lebih rentan menderita penyakit jantung. Yang B, mudah sakit dan susah sembuh. Sistem kekebalan tubuh menghasilkan protein yang bernama sitokin. Protein ini dibutuhkan untuk melawan infeksi, peradangan, dan stres. Sitokin akan dilepaskan tubuh saat kita tertidur. Apabila kita kurang tidur, produksi protein ini pun akan mengalami kekurangan sehingga kemampuan sel imun dalam melawan infeksi akan menurun dan menghambat proses penyembuhan. Yang C, daya ingat menurun. Jika waktu tidur terganggu,
kemampuan otak dalam mengolah dan menyimpan ingatan pun akan mengalami gangguan. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa kurang tidur dapat mengakibatkan penurunan kemampuan otak untuk berpikir dan mengolah informasi. Rasa kantuk yang muncul akibat kurang tidur juga menjadi salah satu penyebab orang mudah lupa serta hilangnya kemampuan konsentrasi dan membuat keputusan. D. Munculnya tanda penuaan dini. Pola tidur yang salah membuat kita kurang tidur. Kulit akan terlihat pucat dan mata pun tampak bengkak. Bila berlangsung jangka panjang, kurang tidur dapat memicu munculnya berbagai tanda penuaan dini. Contohnya seperti keriput, garis halus, atau kerutan di sekitar mata. Sebuah penelitian juga mengungkapkan bahwa kurang tidur dapat meningkatkan resiko munculnya jerawat. Kondisi ini terjadi akibat meningkatnya produksi hormon kortisol. Yang E. Performa seks menurun. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa pria dan wanita yang kurang tidur akan mengalami penurunan hasrat untuk melakukan hubungan seksual dan memiliki tingkat kepuasan seksual yang lebih rendah. Hal tersebut umumnya dipengaruhi oleh rasa lelah, kantuk, dan stres yang terjadi akibat kurang tidur. Bagi pria yang menderita sleep apnea, kondisi ini dapat mempengaruhi kadar hormon testosteron dalam tubuh, sehingga dapat menyebabkan masalah disfungsi ereksi. Sekian video presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.